Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan latihan 9.6 revisit ya, terkait Bitrong model. Nah, misalkan kedua pemasok bersaing dengan menetapkan harga sesuai dengan model Bitrong dan asumsi variasi konjektura sama dengan nol. Berarti sini ya. Di sini adalah Duki 1/Duki 2 sama dengan Duki 2/Duki 1 sama dengan 0. Ini klausul yang harus Anda ingat. Nah, dengan menggunakan fungsi permintaan bulanan pemasok gitu ya. Satu, demikian. Dan catat bahwa pendapatan total pemasok satu adalah P kali Q serta biaya totalnya adalah 60 Q. Nah, ini berarti long run ya. Oke, berarti ini total revenue-nya ya. Total revenue-nya. Tuliskan ekspresi laba pemasok serta biaya total. Laba pemasok satu dan dalam P1 dan P2 saja ya. Oke. Eh, Kemudian yang kedua adalah demikian pula tuliskan ekspresi laba pemasok 2 dalam P1 dan P2 saja. Kemudian turunkan fungsi reaksi pemasok 1 dan yang menyatakan P1 yang memaksimalkan laba dalam P2. Turunkan fungsi reaksi pemasok 2 yang menyatakan P2 yang memaksimalkan laba dalam P1. Gitu ya. Dan seterusnya keseimbangan Bitrong dan tingkat output dan laba kedua pemasok pada equilibrium Bitrong. Ya. Oke, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, Anda harus teliti tentang mekanisme penghitungan Bitrong. Jadi kalau eh, persaingan oligopoli, gitu ya, atau oligopoli itu secara non kolusif, gitu ya. Non kolusif itu ada dua persaingan ya, persaingan output dan persaingan harga. Nah, persaingan output kemudian tercermin oleh tiga model yaitu Kurno, kemudian ada Chamberlain, yang ketiga ada Stackelberg, ya kan? Nah itu yang persaingan dari sisi output. Nah sementara persaingan dari sisi harga itu ada dua ya, yaitu Bertrand dan yang kedua Bertrand, ya kan? Bertrand dengan constraint capacity. Ya, jadi ada dua jenis. Nah, yang hari ini kita akan membahas tentang Bitrong secara umum, gitu ya. Nih. Jadi untuk memperhitungkan apa namanya laba pemasok satu di sebelah bawahnya ini aja ya. Jadi untuk soal nomor satu adalah laba pemasok satu, gitu ya. Laba pemasok satu. Oke. Laba pemasok satu. Ya, laba pemasok satu. Di laba pemasok satu itu berarti kalian akan memperhitungkan P1 kan ini ya. Di mana adalah P kali I ya satu ya dikurangi dengan total cost seperti ini gitu ya. Nah, atau bisa Anda nyatakan sebagaimana P1 sama dengan P min AC dikali dengan I kan gitu ya. Nah, itu boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, kalau misalnya dengan paradigma pendekatan yang seperti ini, yang saya ini, berarti kan B1-nya adalah P kali G. P-nya adalah Mbak Ada, terus Q-nya kita ganti dengan ini kan G-nya. G-nya kan berarti kan 400 min P-nya P1 ya, ini otomatis ya. P1 400 min 3P1 plus P2 dikurangi dengan 60
Q1 kan gitu kan. Nah, Q1. Nah, Q1-nya ini sekaligus Anda ganti dengan yang ini gitu kan. Nah, biar optimal jadi saya nyatakan seperti ini ya. 400 min 3P1 plus P2 dikurangi 60 kali 400 min 3P1 plus P2. Saya pikir kayak begini aja cukup. Nah, karena komponen ini dan ini sama, ini ya. Nah, ini kan komponen Q1, ya kan? Q1 misalnya begitu kan sesama Q1 keluarkan aja kan gitu kan. Nah, oke. Jadinya P1 sama dengan P1 dikurangi dengan 60 gitu, ya kan? 400 min 3P1 plus P2. Seperti ini kan cukup juga. Ini akan sama dengan pendekatan ini ya, gitu kan. Oke, kita lanjutkan dari ini aja ya. Oke, persamaan ini kita lanjutkan untuk diselesaikan secara bersama-sama. Oke, berarti P1-nya itu adalah eh, P1-nya itu adalah P1 min 60 kali ini kan berarti 400 dikali P1 min 60 kemudian dikurangi 3 P1 P1 min 60 plus P2 P1 min 60. Oke ya, berarti sekarang punya P1 sama dengan 400 P1 min 60 kali ini, berarti 24.000 ya, Ibu. Kemudian min 3P1 kuadrat min 180 P1 ya, oke, plus P1 P2 min 60 P2. Nah, ini bisa disederhanakan nggak? Coba kita sederhanakan P1 berarti 400 dikurangi 180 berarti berapa tuh? 400 dikurangi 180 itu 220 ya. 220 Oke, 220 P1 kemudian min 3 P1 kuadrat mesti ini dan ini. Jadi plus P1 P2 min 60 P2 min 24.000 seperti ini. Ya. Setelah itu Anda bisa turunkan ini kalau nanti ingin mencari fungsi apa namanya fungsi reaksinya. Ini stop aja untuk soal nomor 1, kira-kira jawabannya seperti ini kan. Begitu ya. Sama halnya dengan perusahaan 2, berarti perusahaan 2 dengan ya, soal nomor 2 ya berarti. Teruskan ekspresi laba masuk 2 dalam P1. Berarti Q2 sama dengan di sini Q2 itu sama dengan 400 ya. Kalau ini P1-nya itu ada 3-nya berarti yang di sini plus P1 kemudian min 3 P2. Dari mana kita dapatkan? Dari bahan tayang latihan 9 di section yang 9.6 awal-awal ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, berarti sama dengan yang tadi, hanya saja ini adalah perusahaan 2, berarti laba pemasok 2 begini ya. Laba pemasok 2 itu adalah P2 sama dengan P2 dikali Q2 dikurangi dengan TC2 ya, atau sama dengan P2 sama dengan P min AC2 P2 min AC2 dikali dengan P2 seperti ini. Boleh seperti ini ya, saya langsung tembak ini boleh atau pakai cara yang tadi juga boleh. Nah, sekarang P2 adalah P-nya tadi kan tidak ada, P-nya itu yang atas itu 400 plus P1 min 3P2 minus 60 berarti Q2. Jadi P2-nya Anda bisa substitusi ini P2 400 plus P1 min 3P2 dikurangi 60 dikali dengan 400 plus
P1 min 3 P2. Seperti ini ya. Berarti P2 itu sama dengan, nah ini kan ini unsur Ki kan. P2, ini juga unsur Q2. Jadi boleh dikeluarkan, tinggal P2 dalam P60. Seperti ini, kalikan 400 plus P1 min 3 P2. Maka P2 sama dengan kalikan ke dalam, berarti 400 kali ini. 400 kali P2 min 60 plus P1 kali P2 min 60 min 3 P2 dikali dengan P1 min 60 gitu kan. P2 sama dengan 400 P2 min 24.000 plus P1 P2 min em, sorry ini P2 ya, ini kebablasan hampir aja. Yang ini ya. Oke. Min kemudian ada 60 P berapa berarti? 60 P1 60 P1 min 3 P2 kuadrat plus 180 kuadrat. P2 ya, P2. Ya, ini 480 ya, minus ketemu ini. Jangan lupa ini, hati-hati kebablas. Oke, kita cek dulu yang sini. Tadi jangan-jangan saya juga melakukan hal yang sama. Ini nih ya. Oke, oh ini. 3P plus, ini kan plus ya, jadi 48, 40 ditambah ini. Nah, berarti bukan 2 ini. Itu lagi ini. Oke ya, bisa bikin video 2 kali ini kan. Ya. Oke, jadi 48 berarti 580 P1. Ya, jadi tolong diralat tadi gara-garanya ini. Ya kan? Tak kasih tanda ya. Ini karena ini kalikan ke sini yang ini. Ya, jadinya ini. Itu ya kira-kira teman-teman ya. Oke, berarti yang P1 Anda sesuaikan juga sama ya. P1. Yang P1. Yang P2, sorry, P2 berarti P2-nya adalah P2 itu sama dengan 400 tambah ini ya. Berarti 580 P2 um, min 60 P1 ya, atau yang P2 dulu aja deh mana 3 P2 min 3 P2 kuadrat kemudian plus P1 P2 kemudian min 60 P1 min 24.000 seperti ini ya. Ini adalah persamaan laba untuk perusahaan kedua ya. Tolong dicermati teman-teman untuk persamaan laba di perusahaan kedua. Oke. Nah, ini ya dua. Kemudian setelah persamaan laba ketemu setiap perusahaan, apa langkah berikutnya adalah turunkan fungsi reaksi pemasok satu yang menyatakan nilai P1 maksimal laba dalam P2. Oke. Fungsi reaksi, nah ini berarti untuk soal nomor 3 ya, saya letak di sini aja. Nomor 3 itu adalah fungsi reaksi perusahaan satu, yaitu P1 adalah P1 fungsi daripada P2, karena betron, kan, gitu kan. Nah, silakan Anda turunkan, berarti nanti harus P1 sama dengan, ya. Oh, diingat-ingat. Oke, saya punya do P1 per do P1. Mari kita turunkan persamaan di atas ini. Jadi kita kerjakan di bawahnya tepat aja ya, biar tidak bingung. Nah, ini kita turunkan dari atas ini. Jadi 580, ya kan? P1 kan sebenarnya 580 min 6 P1 ya loh. Kemudian plus P2 terus kemudian ini habis 0 kan itu ya. Oke, ini kira-kira ya sama dengan 0 sehingga Anda bisa pindah luas menjadi 58 gitu ya. 580 eh, plus P2 toh. Plus P2 itu sama dengan 6 P1. Berarti 580 ditambah P2 dibagi 6 itu sama dengan P1. Jadi
fungsi reaksi perusahaan 1 itu adalah P1 sama dengan 580 ditambah P2 dibagi 6. Seperti ini, selesai. Gitu ya. Oke, kemudian berapa itu dihitung aja nanti teman-teman. Kalau mau ngitung pecahannya silahkan kan gitu ya. Intinya kan 58 dibagi 6 berarti 96,67 kan gitu ya. Plus 0,1667 kan gitu. Saya biarkan seperti ini aja. Oke, ini untuk yang FR1. Sudah selesai jawabannya begitu aja. Yang nomor 4 berarti FR. Jadi ini adalah fungsi reaksi perusahaan kedua sekarang. Oke ya, berarti Anda turunkan Dopi 2 per Do P1. 2, sorry ya. Nah, oke, turunkan laba 2 terhadap harga di perusahaan 2. Berarti 580, kemudian min 6P2 plus P1 seperti ini, ya kan, sama dengan 0. Ya, tadi ya. Ya, berarti bisa dipindah luaskan ini. 580 plus P1 sama dengan 6P2. Jadi 580 plus P1 dibagi 6 sama dengan P2. Jadi fungsi reaksi perusahaan 2 adalah P2 sama dengan ini ya. Ini bedanya ini hati-hati dengan ini. Ini kalau ini kan 3 sebetulnya ya. Jadi equivalen gitu ya. Equivalen dan ini adalah equal sama dengan 580 plus P1 per 6. Seperti ini aja cukup. Oke, nah setelah itu Anda bisa menyatakan teman-teman ya. Oke, soal nomor berikutnya itu apa tadi? Tentukan harga kedua pemasok. Oke, harga kedua pemasok ya dalam equilibrium trade. Nah, berarti nomor 5 ya. Nomor 5 kita punya FR1 itu adalah P1 sama dengan 580 plus P2 dibagi 6 atau dalam hal ini setara dengan P1 sama dengan 580 per 6 ditambah 1 per 6 dari P2 gitu kan. Sementara FR perusahaan 2 itu adalah P2 sama dengan 580 plus P1 per 6 gitu ya. Jadi setara dengan P2 sama dengan 580 per 6 plus 1 per 6 P1. Begitu ya. Kalau sudah apa yang Anda lakukan bisa Anda substitusikan nih persamaan ini tadi persamaan berarti 3, 3 dan ini adalah 4 ya. Berarti substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Oke ya, berarti Anda substitusi ya persamaan 4 ke persamaan 3 itu. Yaitu mula-mula kita punya P1 sama dengan 580 per 6 ditambah 1 per 6 dari P2. Maka P1-nya sama dengan 580 per 6 ditambah 1 per 6 dikali dengan ini. Nah, berarti 580 per 6 plus 1 per 6 P1. Begini ya. Berarti P1-nya adalah 580 per 6 ditambah kalikan aja. Berarti 580 per 6 kali 6, 36 ditambah dengan 1 per 36 P1. Seperti ini ya. Nah, ini. Jadi tinggal Anda samakan penyebut. Gimana caranya ini disamakan penyebutnya. Jadi jangan dihitung kalkulator sih, kalau bisa samakan penyebut dulu, soalnya gampang soal begini nih. Oke, kita punya P1, yang ini P1 pindahkan ke sini berarti min 1 per 36 P1 sama dengan, kerjakan yang ini dulu aja kalau Anda bingung, jadi 36 kali 1, 36 kurang 1 berarti 35 per 36 P1 sama dengan, oke, kita selesaikan yang ini. Dibagi ini 36, 36 sama ini, 36 bagi 6, 6 kali ini berarti 6 kali 5, 80. 36 ini 1 kali ini berarti 1 kali 580, berarti 580. Seperti ini ya. Oke. Ibarat kata itu ini X-nya gitu kan.
Nah, Anda bisa otak-atik ini kan. Oh ya lah, ini X-nya. Berarti kan 6X ditambah X. Nah, berapa itu? 7X kan itu ya. Jadi nggak usah susah-susah ini. Ya toh. Nah, 7X berarti 7 kali 580 per 36. Coret, coret. Ya. Nah, kalau begitu berarti P1-nya sama dengan 7 kali 580 dibagi 35. Coret, coret 5. Ya kan? Nah, terus di sini ada 10. Ini kan 58 kali 10. Coret, coret 2. Berarti 58 kali ini berarti sama dengan 116. Harganya adalah 116. Bagaimana dengan perusahaan 2? Berarti ini substitusi ke FR2. Ya, yaitu ya kan FR2-nya adalah P2 sama dengan 580 per 2 plus 1 per 6 P1. Berarti P2 sama dengan 580 per 2 plus 1 per 6 kali 58. Sorry, 116 gitu ya. 116 ya. Nah, ini kalkulatoran nggak apa-apa, silakan kalian kalkulatoran gitu kan. Bla 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 ketemu 116 gitu kan. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan 16. Kesimpulan harga keseimbangannya ya. Berarti P1 sama dengan P2 sama dengan 116 selesai. Nah, kemudian berapa Q-nya? Nah, Anda bisa substitusi untuk soal nomor berapa? 6 ya. Kan Q1 sama dengan 400 dikurangi 3P1 plus P2. Seperti ini. Berarti Q1-nya adalah 400 dikurangi 3 kali 116 ditambah 116. Nah, berarti Q1 sama dengan, ini kan min 3X ditambah X kayak gini ya. Oke. Jadi 400 dikurangi 2 kali, nah kan gitu ya, gampang aja. 116 tambah 116, 213, 232. Berarti Q1 sama dengan 400 dikurangi 232. Yang tidak lain akan sama dengan berapa itu? 168, ya kan? Oke ya, 168. Nah, berapa per 1 kalau Q1-nya sekian, Q2-nya bagaimana ya? Berarti otomatis ya kurang lebih sama ya. Nah, Anda bisa coba ini untuk yang Q1 berarti yang Q2 sama ya. Jadi 400 min 3P2 plus P1. Nah, berarti Q2-nya sama, yaitu 160. Oke. Nah, sekarang labanya berapa labanya? Laba untuk perusahaan satu, laba perusahaan satu, dan laba perusahaan dua. Anda bisa hitung itu P1 sama dengan P1 min AC1 dikali dengan Q1. Berarti perusahaan satu adalah P1-nya tadi 116 dikurangi 60 dikali 168. Q1 berarti ini berapa ini? 56 ya. 56 dikali 168. Itu ya 56 ya dikali 168 berarti Q1-nya adalah berapa? 94,8 begitu ya. Kemudian perusahaan 2 sama ya. Sorry, 2 berarti P2 dikurang AC2 dikali dengan Q2, sorry, Q2. Berarti Q2 sama dengan 116 dikurangi 60 dikali 168. Nah, berarti P2-nya adalah 56 dikali 168. Jadi P2-nya sama, yaitu 94. Oke, kira-kira itu teman-teman pembahasan revisi dari Bitcoin. Terima kasih atas komentar yang kalian utarakan. Berarti Anda mengerjakan sekaligus berlatih gitu ya, menyelesaikan soal tersebut dengan seksama. Sampai jumpa pada video selanjutnya, Ekonomika Industri 1 yang lainnya. Terima kasih.